Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Anggia Pratiwi. Saya mahasiswi dari kampus IAIN Zawiyah Codkala Langsa, Prodi PGMI Unit 2, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan bahan ajar untuk anak didik yang berjudul Sumber Daya Alam untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA Dasar. Sumber daya alam. Nah, apakah kalian tahu apa itu pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Atau sumber daya alam adalah aset alam yang ada di alam yang dapat digunakan untuk produksi atau konsumsi ekonomi. Sedangkan menurut pandangan Islam, sumber daya alam berarti alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan dengan manusia sebaik-baiknya. Sebagai khalifah di muka bumi ini, seharusnya kita mampu untuk menjaga dan memanfaatkan alam ini sebagai rasa syukur kita dalam menjalankan perintah dan amanatnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam sumber daya alam. Penggolongan sumber daya alam berdasarkan sifat dan jenisnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan dan hewan. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, emas, dan perak. Sedangkan sumber daya alam kekal contohnya seperti air dan tanah, matahari, dan angin. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda yang tidak hidup. Contohnya seperti matahari, air, dan angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda yang hidup. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Baik, sekarang kita masuk ke teknologi pengolahan sumber daya alam. Berikut salah satu contoh teknologi pengolahan sumber daya alam, yaitu proses pengolahan pembuatan kertas di pabrik. Mari kita simak videonya. Bambu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas adalah bambu jenis betung. Bambu betung memiliki serat yang gak keras dibanding bambu-bambu lainnya. Makanya cocok diolah jadi kertas. Kalau sudah terkumpul, kita masuk nih ke proses skipping, yaitu proses menghancurkan batang bambu menjadi potongan-potongan kecil. Selain mengolah batang bambu, pabrik ini juga menggunakan limbah bambu yang tidak terpakai dari pabrik suntik dan tusuk gigi. Jadi, nggak kebuang gitu aja. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, bambu dimasukkan ke dalam barmil, alias tabung besar yang terus diputar. Di dalam tabung ini, bambu diberikan bahan kimia berupa soda kaustik atau natrium hidroksida agar bambu lebih mudah hancur. Potongan bambu selanjutnya dipindahkan ke mesin crushing. Di mesin ini, potongan bambu dihancurkan lagi sampai menjadi serpihan-serpihan kecil. Nah, lanjut ke proses berikutnya, refiner atau penghalusan. Jadi, di dalam mesin ini, serpihan bambu dicampur dengan air, kemudian digiling. Dengan bantuan uap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur. Wih, bubur bambu ini kemudian dipres hingga berbentuk lembaran panjang. Selanjutnya, kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar dan masuk ke mesin pencetak. Pada mesin ini, kertas distempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Kertas bambu yang sudah dicetak motifnya dipotong deh menjadi ukuran yang lebih kecil. Baik, segitu dulu bahan ajar dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.